Waktu itu mereka sedang makan di pinggir jalan, tepat melayang di atas jurang, geng. Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan ada 2 video per minggunya di channel ini. Seperti biasa, hari ini aku akan membawakan cerita mistis dan mitos yang berkembang luas di masyarakat. Oke gengs, cerita kali ini berasal dari pemuda yang sebut saja namanya Rudi dan keluarganya yang berdomisili di Secang, Magelang. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 2015 saat dirinya dan keluarganya ini melakukan perjalanan ke kota Jakarta, geng. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh berawal dari Rudi dan keluarganya yang hendak pergi ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi, geng. Mereka sekeluarga berniat akan berlibur sekaligus bersilaturahmi ke keluarganya di Jakarta. Saat itu mereka berniat berangkat dari Magelang sore hari, geng. Berangkatlah mereka sekeluarga dari Magelang sekitar pukul 4 sore dan rute yang mereka ambil ini melalui jalur utara, geng. Selama perjalanan, mereka ini tidak memiliki firasat buruk apapun dan perjalanan panjang pun dimulai. Tak terasa, hari pun sudah mulai gelap dan azan maghrib pun sudah berkumandang. Dan mereka ini pun memutuskan untuk istirahat sejenak di masjid dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah selesai sholat, mereka pun melanjutkan perjalanan, geng. Semakin jauh mereka melaju, malam semakin larut menemani perjalanan mereka, geng. Yang semula di awal perjalanan, suasana di dalam mobil begitu ramai dan penuh canda tawa Rudi dan kedua adiknya. Ini berubah perlahan menjadi sepi. Mungkin karena saat itu, sang ibu dan kedua adiknya ini sudah tertidur lelap dan hanya menyisakan dia dan bapaknya yang masih terjaga. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Saat itu mereka sudah memasuki area alas roban. Jalanan yang berliku di tengah hutan dan tanah alas, yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Di sini si Rudi merasakan suasana mulai mencekam, dan si bapak mulai mengurangi kecepatan mobilnya karena kondisi jalan yang gelap dan berliku, penuh tanjakan dan turunan, yang kiri dan kanannya jurang, geng. Saat itu si Rudi ini dan bapaknya merasakan ada hal yang ganjil dan aneh. Saat memasuki area alas roban, mereka ini tidak berpapasan dengan kendaraan lain seperti bus antar provinsi atau kendaraan lainnya, geng. Padahal jalur ini termasuk rute yang sering digunakan untuk menuju ke kota Tegal. Setelah beberapa saat, tiba-tiba mobil mereka ini menabrak sesuatu di tengah jalan, geng. Sontak, si bapak langsung menepikan mobilnya di pinggir jalan dan mengambil santer yang berada di dalam dashboard mobilnya. Si Rudi dan bapaknya ini kemudian turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi, geng. Kemudian dia ini bergegas memeriksa bagian depan mobil dan si bapak memeriksa bagian bawah hingga belakang mobil, geng. Si Rudi ini begitu yakin benturan sekeras tadi harusnya bisa membuat bemper mobil penyok atau memecahkan lampu kabut mobil. Namun setelah mereka periksa dengan seksama, tidak ada satupun goresan di bagian depan mobil. Bahkan debu dan sedikit lumpur yang menempel pada bagian bemper mobil masih utuh dan tak tersentuh sedikit pun, geng. Sontak mereka ini merasa kaget dan heran. Lalu si bapak yang memeriksa bagian bawah hingga belakang mobil tidak menemukan benda yang kami tabrak tadi, geng. Dan mereka pun merasa heran sebenarnya benda apa yang mereka tabrak tadi. Karena mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka pun lekas masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Mereka pun terus melaju di kegelapan malam alas roban, geng. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 12 malam. Yang terjaga kali ini hanya Rudi, sang bapak dan ibunya, geng. Karena kedua adiknya ini sudah tertidur lagi. Tidak lama kemudian, hujan pun mulai turun, geng. Hujannya hanya rintik-rintik, namun cukup mengganggu pandangan. Sampai sang bapak harus membunyikan klakson di setiap akan memasuki tikungan tajam. Rudi dan sang ibu sengaja tidak membahas kejadian tadi agar si bapak tetap tenang dan berkonsentrasi di jalan. Lalu dari kejauhan terlihat seperti cahaya neon, geng.
Setelah semakin dekat, ternyata itu sebuah warung makan pecel lele kecil yang berada tepat di sudut tikungan di bawah pohon. Untuk menenangkan suasana, mereka pun memutuskan untuk singgah sejenak. Lalu si Rudi dan keluarga pun turun dari mobil. Entah karena mengantuk atau ceroboh, kakinya pun terbentur pasak penanda kilometer area. Di situ tertulis KM 15. Ingat-ingat ya geng, KM 15. Lalu Rudi dan keluarganya masuk ke dalam warung tersebut geng. Penjualnya menyambut mereka dengan ramah, dengan logat khas Pekalongan. Mereka pun saat itu memesan makanan dan minuman panas. Iseng-isenglah si Rudi ini bertanya geng, "Kok jam segini masih buka pak? Bapak jualan sendirian?" Dan penjual itu pun menjawab, "Iya mas, ini sudah mau tutup kok, masnya datang. Saya jualan sama istri saya, itu istri saya." Ucapnya sambil menunjuk ke arah pintu geng. Si Rudi dan bapak pun kaget. Padahal mereka ini tadi masuk dari arah yang sama dan di situ tidak ada orang, melainkan hanya ada pohon besar geng. Singkat cerita, akhirnya mereka pun makan dengan lahap geng. Ternyata rasa sambalnya ini begitu enak dan sangat cocok di lidah mereka. Sampai-sampai si Rudi ini nambah 2 kali geng. Setelah merasa kenyang, mereka pun bergegas kembali ke mobil. Saat mau masuk mobil, kaki si Rudi ini terbentur lagi dengan pasak penanda KM 15 tadi. Karena letak pasak itu persis di dekat pintu mobil, jadi wajar saja kalau dia ini terbentur pasak itu lagi, pikir Rudi saat itu geng. Mobil mereka pun mulai melaju dengan ditemani hujan rintik-rintik yang mengguyur kawasan itu geng. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun keluar dari area Alas Roban dan menuju Tegal. Singkat cerita, mereka ini sudah menyelesaikan liburannya di Jakarta geng. Karena tidak ingin mengalami kejadian seperti kemarin lagi, si bapak pun memutuskan untuk berangkat dari Jakarta pada pagi hari. Jadi ketika memasuki Alas Roban, hari pun masih siang geng. Setelah berjam-jam mereka menempuh perjalanan, akhirnya mereka memasuki area Alas Roban sekitar jam 1 siang. Saat itu si Rudi ini penasaran dengan warung pecel lele yang waktu itu mereka singgahi. Singkat cerita, adik si Rudi ini tiba-tiba ingin buang air kecil. Akhirnya si bapak ini menempikan mobilnya di tikungan jalan yang agak luas geng. Sambil istirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan Alas Roban di siang hari, secara tidak sengaja si Rudi ini melihat pasak bertuliskan KM 15. Saat itu si Rudi ini kaget luar biasa geng. Saat itu si Rudi ini masih ingat dengan jelas itu adalah pasak yang membentur kakinya tempo hari. Dan posisi pasak itu saat ini persis di tepi jurang geng. Seingat Rudi, warung pecel lele waktu itu berada 3 meter di belakang pasak tadi geng. Sontak si Rudi ini langsung memanggil bapak dan ibunya untuk menunjukkan pasak tadi dan lokasi warung geng. Setelah diamati, tikungannya persis seperti waktu itu. Ada pohon di tepi jalan dan pasak kilometer bertuliskan KM 15 geng. Namun saat ini yang mereka lihat, 1 meter di belakang pasak itu sudah jurang yang sangat dalam geng. Jadi si Rudi ini mengambil kesimpulan, waktu itu mereka sedang makan di pinggir jalan, tepat melayang di atas jurang geng. Hanya satu hal yang bisa menjelaskan kejadian tersebut, yaitu mereka ini singgah di warung goib geng. Nah itu dia cerita dari Rudi dan keluarganya yang singgah di warung goib geng. Untuk kalian yang mau berbagi cerita mistis bisa langsung DM ke IG aku atau alamat email aku di bawah ini geng. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.